Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel gua, di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Masih seputar Maxim. Nah, kali ini gua akan ngebahas sebuah pertanyaan teman-teman subscriber gua di YouTube. Itu banyak banget yang nanya tentang permasalahan orderan deket muka tapi nggak dapet. Ini sering banget ditanyakan dan selalu gue jawab. Dan akhirnya gue mau ngebahas langsung di konten gue, di YouTube gue, dan akan gue gambarkan. Ini adalah sebuah papan tulis punya anak gue. Tapi di sini akan gue gunakan untuk memperjelas sebuah konten gue hari ini. Kenapa sih orderan deket muka ya, customer sebelah kita pisan ngorder tapi masuknya nggak ke kita sebagai driver tersebut yang berada di lokasi tersebut. Penyebabnya apa sih, kok kenapa orderan tersebut nggak langsung aja masuk sedangkan customernya ada sebelah kita ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Bang, customer dekat samping kopisan lagi ngorder, tapi kok yang dapat malah driver tetangga sebelah yang dapat, ya kan? Sedangkan posisi kita sebagai driver ada di samping si customer pisan. Tetapi kok kenapa driver yang agak jauh yang dapat untuk orderan tersebut? Nah, kita biasanya sebagai driver yang posisinya tersebut di situ, datang ke sebuah driver, hati kita down, jengkel, kesel, akun gua kesel lah pokoknya bawaannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu disebabkan dikarenakan si customernya ya, pada saat ngorder ya, titik lokasinya itu bukan pasti customernya berdiri ya, melainkan sesuai lokasi tersebut. Paham nggak maksud gua? Jadi gini guys, jadi si customer ya berada di sebuah mall ya, berada di sebuah mall. Nah, oke, di sini gua gambarin aja ya kenapa sih bisa penyebabnya dikarenakan si titik lokasi untuk order terdekat nggak masuk ke kita. Ini gue gambarin, anggap aja ini peta ya guys, peta di aplikasi. Ini masih agak basah, kita keringkan dulu. Nah, ini kita anggap sebuah mall ya, kita anggap sebuah mall. Ini mall ya. Nah, ini jalan raya guys, ini jalan raya. Oke. Nah, di sini ada si customer. Si customer di sini, guys. Oke. Nah, kalian berada tepat ada di sini. Nah, di sini ada driver banyak banget ngumpul. Nah, ini si CS, ini driver, dan ini driver yang ngumpul. Ya kan, ini CS ini. Nah, ini kalian nih. Nah, ini si CS ini dia ngorder ya. Nah, kalian nunggu di sini nih, ya kan, nunggu kalian. Nah, pada CS ngorder ini mereka pasti akan ngorder sesuai dengan lokasi tersebut. Nah, ini anggap aja Cibubur Johnson ya, Cibubur Johnson. Ini mall dekat rumah gua, anggap aja. Nah, Cibubur Johnson ini titik lokasi si titik mallnya itu berada di sini. Titik lokasi Cibubur Johnson. Bang, kok bisa sih mallnya ada di sini, titiknya ada di sini? Bisa, ya. Karena mall itu luas guys kadang-kadang. Ya, ruang lingkupnya luas. Ini kan yang mall doang, jadi kan ruang lingkupnya luas. Nah, titiknya itu bukan pas berada di gedungnya pisan, tapi berada di sebelah, di dekat taman-tamannya. Oke. Nah, ini driver tahu
ya. Ini driver ini tahu nih, karena driver adalah driver sebuah yang berada di lokasi yang sering main di situ. Nah, dia titiknya tahu karena dia tahu kalau titik lokasi si Cibubur Junction ada di sini dan kalian driver baru di sini. Ya, nggak tahu karena titik kalian nggak ngeliat peta. Nah, si CS ini ngorder sesuai titik yang ada di peta. Mereka pasti ngetik untuk petanya itu tulisannya Cibubur Junction. Ya, mereka pasti akan nulis di peta sesuai dengan nama dekat lokasi tersebut. Nah, otomatis pas ngorder itu sistem akan ngebacanya ke sini, guys. Bukan sesuai dengan titik yang berada di sini. Otomatis kalian yang berada di samping ini, ya. Kalian yang berada di samping ini itu kalian nggak akan bunyi, melainkan akan bunyi kepada driver-driver yang berada di sini karena titiknya ada di sini. Ya, posisinya agak jauh dengan kalian, ya, seperti itu. Walaupun kalian dekat CS, tapi si customer ini order dengan nama tulisannya Cibubur Junction. Otomatis sistem akan lari ke sini dan akan mencari lokasi driver-driver yang terdekat di sini. Karena kalian posisinya saat di sini masih agak terlalu jauh. Mentang-mentang kalian dekat CS, kalian akan berharap dapat orderan tersebut. Ya, itulah kenapa orderan nggak masuk ke kalian walaupun kalian berada dekat dengan CS. Ya, karena sesuai dengan si orderan si Maxim itu dia akan nulis Cibubur Junction di petanya, lalu akan lari ke titik lokasi tersebut dan mencari driver terdekat, bukan dikarenakan si customer-nya dekat kalian. Ya, makanya gue saranin buat teman-teman, kalau seandainya kalian mangkal di sebuah tempat stasiun, ya, stasiun nih, atau mall, atau tempat-tempat sekolah, kalian buka map dulu. Kalian buka maps, titik lokasi stasiun atau mall atau sekolah yang berada di lokasi tersebut, atau kita lihat posisinya ada di mana. Usahakan kalian sebagai driver, ya, sebagai driver harus cari tahu dulu titik si lokasi tersebut, titiknya ya, yang ada di Google Maps atau ada di aplikasi taxi driver kalian di petanya. Ya, percuma kalau kalian ini customer, ya kan, CS nih. Nah, ini kalian nih, ya kan, berdekatan, deket. Titik si lokasi tersebut ada di sini. Ya, otomatis si customer akan ngorder sesuai titik yang sebelah sini dan di sini ada driver. Ya, masuknya ke driver yang di sebelah sini, guys. Bukan ke kalian, bukan karena kalian dekat dengan customernya. Seperti itu, ya. Jadi kalian sudah paham ya? Oke, jadi gimana? Kalian sudah paham ya kenapa orderan terdekat walaupun kalian dekat si customernya, tapi kalian nggak dapat orderan tersebut? Ya dikarenakan ya seperti itu ya. Jadi mallnya di sini, CS-nya di sini, kaliannya di sini. Ternyata titik Cibubur Junction-nya berada di sini. Si CS akan nyari orderan terdekat, ya, orderan dengan nama mall ini Cibubur Junction. Nah, sistem akan ngebaca larinya ke sini titiknya. Ternyata driver yang banyak itu ada di sini. Kalian percuma dekat dengan si customer, ya. Isinya jong. Seperti itu. Jadi, bagaimana cara mengakalinya? Ya, sebagai driver kita harus tahu lokasi tempat yang kita ingin pangkal, lihat di peta, titiknya ada di mana. Ya. Itu cara mudah untuk mendapatkan sebuah orderan. Jadi kalau kalian mikir dekat customer itu percuma, sama aja. Tapi kita sebagai driver harus tahu yang namanya titik lokasi tersebut. Biasanya kalau kita pendatang baru, ya dekat mall-mall atau stasiun atau dekat tempat sekolah, banyak driver yang ngumpul. Itu biasanya tuh driver-driver tersebut yang biasa di situ tahu lokasinya, ya. Kalau akunnya kita agak bagus, samperin aja, gabung, nggak masalah. Ya, gabung aja, otomatis lokasinya titiknya dekat sebelah situ, guys. Ya, tapi kalau kita masih driver baru, ya main pinggiran,
jangan lari ke mall-mall dulu, itu bahaya, itu susah mendapat orderan. Tapi kalau akun kita sudah siap bersaing, kita lihat di lokasi yang kita belum pernah kita datengin, banyak driver yang ngumpul di situ, samperin aja, nggak usah takut, karena titik lokasinya itu otomatis biasanya dekat si driver yang ngumpul itu, seperti itu ya. Biasanya gue seperti itu kalau pengen lari ke lokasi-lokasi yang baru ya, gue selalu melihat map, otaknya tuh titik lokasinya mulai ada di mana ya, tempat lokasinya. Percuma terkadang nih di tempat gue ada yang namanya Wiladartika ya guys. Ini gue mau berikan salah satu contoh lagi di dekat daerah gue atau dimanapun, tapi ini gue ambil contoh dekat lokasi rumah gue ya. Ini gue ambil lokasi dekat rumah gue, kenapa ya, karena kalian bisa akan pahami, sama aja semuanya. Nah, ini ada sebuah tempat yang namanya wisata, namanya Wiladartika. Ini tempat wisata ya. Nah, di sini BC gua guys, ini BC gua. Nah, di sini biasanya banyak banget driver yang namanya nongkrong. Driver, oke? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini driver biasanya banyak yang nongkrong. Sedangkan gue berada posisi jauh dekat si customer tersebut. Berada lokasi jauh dari si lokasi wisata tersebut di sini. Nah, biasanya banyak driver-driver atau IT yang usil memindahkan lokasi titik berada di sini. Ini nyata banget ya, ini nyata. Wisatanya di sini, tapi titik lokasinya ada di sini. Ya. Wisata lokasinya ada titik sebelah sini yang gue hitam-hitam ini ya. Ini titik lokasi Wiladartika. Nah, di sini ada customer order, CS lagi ngorder. Nah, masuknya kemana? Masuknya ke sini atau ke driver yang lagi nongkrong di sini. Ya. Sedangkan titiknya ada sebelah sini. Pada saat si customer order, pasti dia akan nulis wisatanya Wiladartika. Sistem akan membaca lari ke sini nih, titiknya. Otomatis dapatnya ke sini. Seperti itu, ya. Jadi driver yang ngumpul di sebelah sini itu nggak dapat sama sekali. Betul? Betul. Oke, gimana penjelasan gua? Udah jelas kan? Jelas banget ini, udah jelas banget. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung lagi untuk mencari orderan-orderan. Ya, ini cara ini bisa kalian praktekin di rumah. Kalau mangkal di suatu tempat, lihat dulu titik lokasi tersebut. Ya, jangan sampai kalian wisata di sini, kalian nongkrong di sini, ternyata titiknya ada di sini. Itu bahaya. Ya, sebagai driver kita harus tahu sistem kerjanya seperti apa. Ya. Jadi teman-teman jangan asal narik aja ya. Orderan anyep bukan dikarenakan dari sistemnya juga guys, tapi dari kitanya sebagai driver, gimana cara untuk mendapatkan sebuah orderan tersebut. Oke, mungkin sampai situ. Semoga teman-teman paham dengan apa yang gue bicarakan hari ini, jelas ya. Jadi teman-teman kalau pengen nyari orderan yang tempatnya baru seperti itu, kalian ikuti cara gue. Setelah kalian mau ikutin cara gue atau enggak, ya itu hak kalian. Mau ikutin cara kerja gue seperti apa, seperti ini, ikutin. Kalau emang berhasil, alhamdulillah ya. Kalau yang nggak mau ikutin juga nggak apa-apa, itu hak kalian sendiri. Oke, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel Geraman di Motor Vlog Kang Jack. Bye.